Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah Maharani dari Prodi Pariwisata Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di era globalisasi, pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling strategis di dunia, termasuk di Indonesia. Namun, di balik keindahan destinasi wisata dan manfaat ekonominya, seringkali tersembunyi dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, komersialisasi budaya, hingga ketimpangan sosial. Lalu, bagaimana kita bisa menikmati keindahan dunia tanpa harus merusaknya? Nah, jawabannya terletak pada pariwisata berkelanjutan, sebuah pendekatan yang menyeimbangkan kebutuhan, ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Apa itu pariwisata berkelanjutan? Menurut Organisasi Pariwisata Dunia, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan daerah tujuan saat ini, sekaligus melindungi dan meningkatkan peluang untuk masa depan. Konsep ini dibangun di atas 3 pilar utama, yaitu lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Yang kedua, ekonomi, menciptakan manfaat ekonomi jangka panjang. Yang ketiga, sosial dan budaya, menghormati budaya lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada masalah dalam pariwisata konvensional atau kebocoran ekonomi. Economic leakage ini terjadi ketika sebagian besar pendapatan dari sektor pariwisata tidak tinggal di daerah tujuan, melainkan mengalir keluar ke perusahaan multinasional seperti maskapai penerbangan asing atau bahkan ke negara lain. Misalnya, sebuah resort mewah di Bali mungkin dimiliki oleh investor asing, menggunakan bahan makanan impor dan mempekerjakan manajer dari luar negeri. Akibatnya, masyarakat lokal hanya mendapatkan sisa-sisa seperti pekerjaan informal dengan upah yang rendah. Kebocoran ekonomi ini tidak hanya mengurangi manfaat ekonomi bagi daerah, tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, solusi ekonomi yang lebih adil dan lokal menjadi kunci dalam pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya ada solusi ekonomi atau green economy dalam pariwisata. Salah satu pendekatan yang menawarkan solusi adalah green economy, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan mempromosikan inklusi sosial. Dalam konteks pariwisata, green economy bisa diterapkan melalui berbagai cara, yaitu penggunaan energi terbarukan di akomodasi, seperti panel surya di penginapan, lalu pengelolaan sampah berbasis daur ulang dan kompos, lalu transportasi ramah lingkungan seperti sepeda atau kendaraan listrik, dan pengurangan jejak karbon melalui desain bangunan yang hemat energi. Contohnya, beberapa ekologi di Bali dan Lombok telah menerapkan sistem ini. Mereka menggunakan air hujan, memasak dengan kompor biogas, dan melibatkan warga setempat sebagai staf. Hasilnya, lingkungan terjaga, ekonomi lokal tumbuh, dan pengalaman wisatawan pun lebih otentik. Nah, selain green economy, ada pula blue economy atau pariwisata yang berbasis kelautan yang berkelanjutan. Tak hanya darat, laut juga menjadi aset pariwisata yang sangat berharga, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia. Nah, inilah konsep blue economy. Blue economy adalah pendekatan yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, sekaligus pelestarian ekosistem laut. Dalam pariwisata, ini berarti aktivitas snorkeling atau diving tidak merusak terumbu karang, larangan penggunaan tabir surya berbahan kimia, berbahan yang bisa membunuh karang, perlibatan nelayan lokal sebagai pemandu wisata bahari, dan pengelolaan sampah plastik yang ketat di kawasan pesisir.
Salah satu contoh sukses adalah Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara yang menggabungkan konservasi laut dengan ekowisata berbasis komunitas. Hasilnya adalah terumbu karang yang mulai pulih, pendapatan nelayan meningkat, dan wisatawan mendapatkan pengalaman yang bermakna. Selanjutnya ada community based tourism atau CBT. Salah satu wujud nyata dari pariwisata berkelanjutan adalah community based tourism atau wisata berbasis masyarakat. Dalam model ini, masyarakat lokal bukan sekedar latar belakang, melainkan pelaku utama. Mereka yang merancang paket wisata, mereka yang menyediakan akomodasi, mereka yang memasak masakan tradisional, dan menceritakan nilai budaya mereka sendiri. Ciri khas dari CBT adalah homestay yang dikelola oleh keluarga setempat, aktivitas edukatif seperti belajar menenun, bertani organik, atau membuat kerajinan tangan. Pendapatan langsung mengalir ke rumah tangga, bukan ke korporasi besar. Di Indonesia, kita bisa melihat praktik CBT yang sukses di Desa Blanggeran di Yogyakarta, Desa Sade di Lombok, atau Kampung Naga di Jawa Barat. Di sana pariwisata tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga sarana untuk melestarikan identitas budaya yang sudah hampir punah. Jadi, mengapa pariwisata berkelanjutan itu penting bagi kita semua? Karena setiap kebutuhan kita sebagai wisatawan, pelaku usaha, atau bahkan sebagai konsumen memiliki dampak. Memilih destinasi yang ramah lingkungan, membeli produk lokal, menghormati adat istiadat, dan menghindari perilaku wisata yang merusak, semua itu adalah bentuk kontribusi nyata terhadap keberlanjutan. Pariwisata berkelanjutan bukanlah sekedar tren. Ini adalah tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa keindahan alam dan kekayaan budaya yang kita nikmati hari ini masih bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Seperti kata pepatah, jelajahi dunia, tapi jangan tinggalkan jejak yang merusak. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga pemahaman kita tentang pariwisata berkelanjutan semakin mendalam, dan semoga kita semua menjadi wisatawan yang lebih bijak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.